Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal materi yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKN tentunya, yaitu kelas 7 bab 6 tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah soal sekaligus pembahasan dan juga jawabannya ya. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Hal tersebut merupakan makna proklamasi yang dilihat dari aspek titik-titik. A. Hukum, B. Historis, C. Sosiologis, D. Politis. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, betul, jawaban yang tepat adalah aspek historis ya, atau aspek sejarah. Nah, dari aspek historis, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajah bangsa lain. Ini merupakan aspek sejarah atau historis ya. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 2. Insinyur Soekarno dan Dr. Anas Muhammad Hatta tidak ingin terburu-buru mengadakan proklamasi dengan alasan titik-titik. A. Belum mendapat perintah dari Jepang. B. Menghindari pertumpahan darah. C. Proklamasi bisa dilakukan kapan saja. D. Agar para pejuang beristirahat dahulu. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah... Ya, jawaban yang tepat bahwasanya Insinyur Soekarno dan Dr. Anas Muhammad Hatta tidak ingin terburu-buru mengadakan proklamasi dengan alasan menghindari pertumpahan darah. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi kenapa menghindari? Tentunya tidak ingin terjadi adanya pertumpahan darah, sehingga Insinyur Soekarno dan Dr. Anas Muhammad Hatta itu tidak terburu-buru untuk mengadakan proklamasi dengan alasan tersebut. Oke, soal berikutnya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pengamalan sila titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Persatuan Indonesia. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jawaban yang tepat adalah menjaga persatuan dan kesatuan itu merupakan jelas pengamalan sila persatuan Indonesia. Jawabannya adalah sila ketiga ya, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan pengamalan Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, soal berikutnya. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan undang-undang disebut titik-titik. A. Otonomi daerah. B. Otonomi daerah otonom. C. Dekonsentrasi. D. Desentralisasi. Jawaban yang tepat adalah, nah, yang ditanyakan di soal ini adalah kewenangan daerah. Untuk apa? Untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan undang-undang, maka disebut juga dengan otonomi daerah. Jawabannya adalah yang A. Nah, otonomi daerah ini merupakan kewenangan daerah untuk mengatur sekaligus mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan undang-undang. Oke, soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mencegah pemusatan keuangan. 2. Menyusun program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di tingkat lokal. 3. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Pernyataan yang merupakan tujuan pelaksanaan asas desentralisasi ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4. Nah, ini yang ditanyakan adalah tujuan dari pelaksanaannya asas desentralisasi ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, yaitu untuk mencegah pemusatan keuangan, terus juga penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di tingkat lokal. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Nah, tujuan dilaksanakan asas desentralisasi di Indonesia itu
Yang pertama tadi mencegah pemusatan keuangan ya, mencegah adanya atau pemusatan keuangan. Yang kedua yaitu penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di tingkat lokal. Yang ketiga yaitu sebagai usaha ya, sebagai usaha pendemokrasian pemerintahan daerah. Pendemokrasian pemerintahan daerah. Oke. Nah, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Soal berikutnya, perhatikan contoh berikut. 1. Pemilihan kepala daerah melalui pemilu kada. 2. Penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi. 3. Pembuatan kebijakan oleh DPRD. 4. Pelaksanaan pemilihan umum. Pelatihan kerja, ini nomor 5 ya, harusnya ini nomor 5. Yaitu pelatihan kerja bagi calon TIG atau Dinas Sosial dan Transmigrasi Daerah. Contoh dari pelaksanaan asas dekonsentrasi ditunjukkan oleh nomor H1 dan 2, B2 dan 5, C3 dan 4, D1 dan 3. Jawaban yang tepat adalah penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi, dan 5 adalah pelatihan kerja bagi calon TIG oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Daerah. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 5. Jawabannya adalah yang B. Nah, dekonsentrasi ini adalah sebuah kegiatan ya. Dekonsentrasi ini adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain ya. Kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Nah, penyelenggaraan dekonsentrasi ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2001, yaitu PP atau Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021. Contohnya pelaksanaan tugas dekonsentrasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya, di sini aja ya di atas, adanya kantor pelayanan pajak. Pelayanan pajak yang dilakukan oleh Dinas Perpajakan Daerah. Terus yang kedua yaitu yang kedua adalah penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Terus juga yang ketiga ini yaitu pelatihan kerja bagi calon TG oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Daerah itu ya. Nah, itu adalah contoh adanya atau pelaksanaan dari tugas dekonsentrasi di Indonesia. Sekali lagi, contoh dari adanya tugas dekonsentrasi di Indonesia, diantaranya yang pertama adalah adanya kantor pelayanan pajak yang dilakukan oleh Dinas Perpajakan. Yang kedua, penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Yang ketiga, yaitu pelatihan kerja bagi calon TIG oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Daerah. Oke, soal berikutnya. Berikut ini daerah di Indonesia yang tidak menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu A. Nangro Aceh Darussalam, B. DKI Jakarta, C. Jawa Barat, D. Papua Barat. Jawaban yang tepat adalah ini gampang sekali, yang tidak menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Jawa Barat. Nah, otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah-daerah khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Nah, daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus yaitu provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, ya DKI Jakarta,
terus juga daerah istimewa Yogyakarta ya, daerah istimewa DIY ya, daerah istimewa Yogyakarta, terus juga provinsi Aceh ya, atau Nangro Aceh, provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua dan Papua Barat. Oke, soal berikutnya. Berikut yang tergolong tindakan menjaga keutuhan Indonesia adalah titik-titik. A. Memusuhi umat agama lain. B. Membuat kerusuhan pada hari besar agama lain. C. Membabat hutan dengan semena-mena. D. Menghormati teman yang berbeda suku. Jawaban yang tepat adalah yang tergolong tindakan menjaga keutuhan Indonesia jelas adalah menghormati teman yang berbeda suku. Nah, tindakan menjaga keutuhan Indonesia dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghormati teman yang berbeda suku. Oke, soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara merupakan titik-titik. A. Tanggung jawab militer. B. Kewajiban pemerintah. C. Tanggung jawab Polri. D. Kewajiban warga negara Indonesia. Jawaban yang tepat adalah mempertahankan keutuhan bangsa dan negara merupakan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk militer itu ya, warga negara Indonesia itu, terus juga pemerintah, terus juga Polri. Berarti jawaban yang paling tepat adalah kewajiban warga negara Indonesia dalam semua profesi ya. Oke, soal berikutnya. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal titik-titik. A. Pasal 27 ayat 3, B. Pasal 30 ayat 3, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAM-KAMRATA. SISHAM-KAMRATA, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini diatur dalam pasal 30 ayat 2. Jawabannya adalah yang D. Nah, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu bunyinya adalah ini ya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara, oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan kepolisian negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagai apa? Sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai apa? Ya, betul, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berarti ada di pasal 30 ayat 2. Oke, soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan bentuk partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu titik-titik. A. Menjauhi teman yang nakal. B. Mentaati tata tertib sekolah. C. Bekerja sama dengan mengerjakan ulangan. D. Membantu teman agar dipuji guru. Jawaban yang tepat adalah bentuk partisipasi pelajar itu adalah apa? Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, bentuk partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara taat pada aturan atau tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dengan hormat, ya dengan hikmat, juga dan menjalankan kerjasama antar siswa tanpa mempersalahkan perbedaan. Oke, soal berikutnya, bela negara tidak hanya menyangkut pertahanan negara dari ancaman, melainkan termasuk upaya warga negara untuk titik-titik. A. Mempertahankan negara dari agresi negara baru. B. Memberikan pelatihan militer kepada generasi muda. C. Mendapatkan penghargaan dari negara. D. Mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Jawaban yang tepat adalah ya, mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Nah,
Tiap-tiap warga negara memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Maka keikutsertaan setiap warga negara itu dapat mempertahankan, terus juga mengamankan dan membela negara merupakan hak dan juga sekaligus kewajiban warga negara Indonesia. Soal berikutnya, berikut yang bukan termasuk alasan-alasan yang mendorong warga negara untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan negara adalah titik-titik. A. Kekuatan militer tidak mampu melawan musuh. B. Pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. C. Keadaan jumlah penduduk yang besar. D. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Jawaban yang tepat adalah kekuatan militer tidak mampu melawan musuh. Jadi, berikut ini yang bukan termasuk alasan-alasan yang mendorong warga negara untuk ikut serta itu adalah jelas kekuatan militer tidak mampu melawan musuh. Nah, ada beberapa alasan yang mendorong warga negara untuk ikut serta dalam usaha mempertahankan negara. Yang pertama adalah pengalaman sejarah ini ya. Terus juga keadaan jumlah penduduk yang besar, kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Berarti yang bukan termasuk alasan-alasannya itu adalah ini, kekuatan militer tidak mampu melawan musuh. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui titik-titik. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Jawaban yang tepat di sini adalah banyak profesi, baik itu nelayan, terus juga petani. Di sini ada medis itu ya, atau kesehatan, dan juga tim SAR, PMI. Nah, itu mereka merupakan sebuah profesi, berarti jelas pengabdian secara profesi. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal terakhir. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap kecuali titik-titik. A. Membina persatuan dan kesatuan. B. Cinta tanah air. C. Main hakim sendiri. D. Rela berkorban. Jawaban yang tepat kecualinya itu adalah main hakim sendiri. Kecualinya itu berarti yang salah ya, yang tidak sesuai dengan soal. Nah, untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan beberapa sikap. Yang pertama, membina persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, rela berkorban. Oke, anak-anak, kita dicukupkan latihan soalnya itu sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Semoga bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.